Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah kami memasuki tahun 2023 ini Tuhan dengan semangat yang baru. Kami tahu bahwa Engkau Bapak yang baik, kami tahu kami berjalan di tahun ini bukan dengan ketakutan, tapi kami berjalan dengan iman, kami berjalan dengan anugerah Tuhan setiap hari. Masalah boleh berlanjut, proses boleh terlihat bertambah besar, tapi kami percaya di balik proses yang besar ada anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap proses kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak takut. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar pesan ini Tuhan bisa menjadi rema kekuatan buat kami menjalani hidup dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin ya. Shalom semuanya ya. Hari ini saya akan berkhotbah ya di luar rencana, nggak apa-apa ya, karena saya juga harus atur jadwalnya. Karena juga beda waktu, sekarang saya masih saudara pagi, saya 4:30 sore ya. Yuk, hari ini saya akan berkhotbah tentang di mana imanmu ya. Tadi pagi saya juga posting tentang bagaimana anak Yairus ya yang meninggal. Bagaimana ketika keadaan diperhadapkan dengan keadaan yang mematikan sudah. Orang mati itu mau maju nggak bisa ya. Saudara sudah nggak bisa apa-apa. Saudara mau maju nggak bisa, mau ngapa-ngapain rasanya sudah semuanya blank ya. Tapi percaya bahwa ketika kita mendengar firman, bahwa di saat keadaanmu yang buruk sekalipun, Tuhan tetap berkata hari ini, ketika kita punya iman, maka Tuhan berkata pagi ini, percaya saja. Waktu kita mengaktifkan iman kita, maka apa yang tidak mungkin itu bisa terjadi hanya seketika. Kalau saudara lihat ya, shalom semua yang baru bergabung, Meli ya. Kita buka dulu di Yesaya 7 ayat 9a ya. Yesaya 7 ayat 9a. Jika kamu tidak percaya sungguh ya, maka kamu tidak teguh jaya. Kenapa banyak orang hari-hari ini sudah kehilangan semangat, putus asa karena dia tidak percayanya sungguh. Makanya bukan teguh jaya tapi roboh jaya. Kalau kita tidak bisa percaya sungguh-sungguh hari ini sama Tuhan, kita ini nggak akan jadi pribadi yang teguh, saudara. Kita nggak akan pernah, dan Tuhan selalu berkata pada saat kita panik.com ya, pada waktu kita ini punya kekhawatiran karena melihat masalah seperti gunung, maka Tuhan itu cuman berkata pada saudara pagi ini, di mana imanmu nak? Di mana keteguhan iman percayamu yang sungguh-sungguh kepadaku? Hari ini gak usah takut, memasuki tahun 2023, kita percaya bahwa di Yesaya 41 ayat 10 itu ayat yang sangat menjadi favorit juga buat saya ketika iblis datang dengan banyak intimidasi dan seolah-olah itu menghancurkan hidup saya. Kelihatannya faktanya memang mendukung bahwa seolah-olah hidup ini pasti hancur. Yuk kita lihat ya, Yesaya 41 ayat 10 itu jadikan pegangan untuk rema tahun 2023. Di mana ketika kita panik, kita ingat ayat yang tidak asing. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Hari ini awal tahun ya, di mana bulan Januari tanggal 4 kita ingat bahwa awal tahun Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai setiap langkahmu di tahun 2023. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Bukan keuangan yang jadi Allahmu, bukan suami yang jadi Allahmu, bukan kekayaan yang jadi Allahmu, tapi jangan bimbang sebab kita punya Tuhan Allah.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini kita berjalan dalam keadaan yang terpuruk, tersulit sekalipun, kita perlu mengingat rema ini, saudara. Ini perlu, karena ini masa yang sukar. Keadaan hidup bukti mungkin tidak terlihat bertambah baik. Saudara mungkin hari-hari ini diperhadapkan pada fakta yang benar-benar seperti Yairus. Menghadapi fakta yang benar-benar orang berkata seperti ini, sudah menghabiskan waktu percuma. Toh keadaan sudah nasi jadi bubur. Gak usah lagi engkau berteriak-teriak. Mungkin iblis berkata, sudahlah percuma. Mana sih hasil teriak-teriakmu hari ini? Toh keadaannya tambah mematikan. Percayalah, firman ini akan menjadi rema. Jangan takut, sebab Tuhan Allah menyertai saudara dan saya di tahun 2023. Jangan bimbang, sebab Tuhan Allah adalah Allah segala-galanya buat saudara dan saya. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Itu jadikan rema. Jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Sebab Tuhan berjanji Dia akan meneguhkan, menolong. Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Tiga perkataan ini akan menjadi rema. Jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Kita harus pegang prinsip teguh jaya. Menghadapi apapun, walaupun kelihatannya musuhmu jaya, makin jaya. Mungkin orang yang jahat, yang menipu hidupmu, yang membuat hidupmu susah, yang hari ini masalah yang membuat musuhmu hari ini bisa beria-ria di atas penderitaanmu. Kelihatannya musuh itu makin teguh jaya. Tapi percayalah, ketika kita punya iman, kita pasti akan mengalami kemenangan, ya. Jadi tiga mental ini, jangan takut, kata-kata Tuhan, jangan bimbang, jangan menyerah. Ini sebagai semangat yang membuat saudara dan saya tidak akan takut dan putus asa menghadapi apapun, ya. Yuk kita lihat ayatnya di Mazmur 71 ayat 4-6. Ini menjadi peringatan buat kita. Kita perlengkapi ya dengan jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saudara di dalam keadaan apapun. Satu kali kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia cuma bilang gini, Bu, saya sudah menjalani pernikahan selama ini, Bu. Saya tidak pernah melihat suami saya berubah. Sekalipun dia mengerti firman, dia baca firman, tapi perbuatannya, Bu, tidak bisa berubah. Bahkan setiap kali dia datang, dia selalu menipu saya. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Dan saya cuma berkata, Ibu jangan takut. Sekalipun hari ini engkau melihat suamimu belum berubah, tapi percayalah, setiap doa-doa kita, doa-doa ibu, di mana ketika ibu ditipu, dibohongi suami, dan Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati ibu. Mungkin tiap kali ibu berdoa, Tuhan, saya menyerahkan suami saya ke dalam tangan-Mu. Tapi ketika ibu berkata menyerahkan, ibu tidak punya iman yang sungguh-sungguh. Ibu seringkali besar khawatirnya daripada besar percayanya. Makanya iblis lihat celah. Ketika ibu sudah berdoa, tapi faktanya makin hancur, ibu lemah imannya. Ibu tidak sungguh-sungguh, sehingga gunung itu tidak geser. Makanya saya cuma bilang, iya Bu, setiap kali saya melihat fakta setelah saya berdoa, saya punya rasa yang kecewa yang besar. Itu sebabnya mulai hari ini, mulai tahun ini, ibu berubah. Kalau kita sudah berdoa, kita percaya. Waktu kita berseru aja, Tuhan, aku serahkan suamiku yang suka menipu aku bertahun-tahun hari ini ke dalam tangan-Mu, dan aku percaya bahwa Engkau sanggup mengubahnya. Maka di situ terjadi perubahan, saudara. Ketika kita punya iman, maka Tuhan itu akan melakukan seperti apa yang kita percayai. Gunung aja geser hanya dengan iman. Masa?
Suamimu tidak bisa bergeser dari suami penipu menjadi suami yang seperti yang kau mau. Suami yang baik, imam. Kira-kira bisa enggak saudara? Gunung aja bisa geser. Apakah perbuatan suami penipu, suami pejina, suami hari ini suami KDRT kasar bisa enggak geser menjadi suami yang baik? Bisa. Kalau kita percaya sama Tuhan penuh teguh jaya. Siapa yang menggeser gunung? Bukan kekuatan kita. Yang bisa menggeser gunung itu kekuatan Tuhan. Yang bisa mengubah suamimu yang bertahun-tahun tidak bisa dirubah, termasuk jenis bebal limited edition. Hanya Tuhan pakarnya. Saya cuma bilang gini, Bu, mulai hari ini kesalahanmu yang terbesar, iblis tahu kelemahanmu. Kelemahanmu yaitu ketika iblis lempar sampah, engkau telan itu sampah. Ketika iblis lempar racun, engkau telan itu racun. Sehingga engkau tidak punya kekuatan. Orang makan sampah, makan racun, yang ada apa? Imannya makin lemah. Coba ibu mulai sekarang dilempar sampah, dilempar racun, makannya firman. Makannya firman. Yesaya tadi diucapkan, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku tidak akan menyerah, aku percaya. Kalau aku sudah menyerahkan suamiku ke dalam tangan Tuhan, walaupun hari ini dia bohongi saya, Allah itu tetap turut bekerja. Kalau dia bekerja, gunung itu pasti geser. Tapi kalau kekuatan kita yang bekerja, gunungnya tidak geser-geser. Saudara mulai uring-uringan, marah, penghakiman. Orang bilang gini, ibu ini, Bu, kalau saya tidak marah, itu bebalnya apa bisa toh, Bu? Nah, ini seolah-olah kalau kita sudah marah, kita sudah hakimi suami kita, itu cara untuk menggeser perubahan suamimu. Senyatanya kita tidak bisa menggeser gunung. Yang bisa menggeser perubahan hidup suamimu, perubahan keuanganmu, perubahan anak-anakmu, itu hanya kekuatan Tuhan. Lah kekuatan kita apa? Percaya ini loh saudara. Waktu imanmu teguh jaya, maka yang mati aja bangkit. Gunung itu geser. Makanya saya ajari ibu-ibu, yuk suami yang lagi selingkuh, istri yang lagi selingkuh, doakan. Saya dapat rema beberapa hari yang lalu. Tuhan cuma bilang ini, doakan aja. Tuhan geser hati suamiku dari hati wanita tobat misalnya, tuti, ya, ke titik. Nah itu misalnya seperti itu. Tuhan geser hati suamiku dari hatinya ke tutik, ke titik. Nah bisa enggak saudara? Geser dari Lani ke Lina. Nah sudah, itu aja yang perlu kita teguhkan. Bukan teguh cari bukti, cari fakta. Enggak usah. Makanya hari ini kalau iblis lempar sampah racun, saudara jangan telan sampah racun, saudara mulai telan firman. Firman yang dibagikan Bu Eli itu jadi rema. Lah kalau telan firman, ya geser. Lah kalau telan sampah sama racun, kira-kira geser enggak gunung itu? Enggak bakal saudara. Kekuatan gunung itu akan geser. Kekuatan hati suamimu akan bergeser ke hatimu. Itu hanya dengan kekuatan firman. Lah kalau yang diterima racun, sampah enggak akan bergeser. Makanya yuk kita buka di Mazmur 71 ayat 4-6. Ayat 4-6 kita baca sama-sama. Mazmur 71 ayat 4-6. Ya Allahku, lihat ya, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Hari ini saudara mengalami keadaan apa yang saudara? Tuhan, luputkan aku Tuhan dari jerat hutang, dari jerat pelakor, dari apa, penyakit kanker. Tuhan itu dengar saudara, lihat ya, dari cengkraman orang-orang yang lalim dan kejam. Ini keadaan yang berat, sudah lalim, kejam ya. Habis gitu orang fasik.
Kira-kira keadaan seperti ini terjadi hari-hari ini, itu masa yang sukar, masa yang jahat makin jahat akan menghadapi keadaan seperti ini. Tapi lihat bedanya orang percaya Teguh Jaya sama orang yang hari ini takut bimbang. Ayat kelimanya, lihat ya. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Seringkali kita tidak Teguh Jaya, kenapa? Waktu kita menghadapi musuh yang lalim, kejam, orang fasik, keadaan yang tersulit, yang membedakan saudara dan pemazmur, sebabnya itu loh. Saudara hari ini menghadapi orang jahat, orang yang kejam, saudara cuman yang saudara hidupi bukan sebabnya saudara punya Allah, saudara tenang, tapi saudara malah hidupi sakit hati. Saudara hidupi takut, khawatir. Lihat pemazmur berkata, ya Allah, luputkanlah aku, sebab Engkaulah harapanku. Kalau kita hari ini Teguh Jaya, Tuhan tanya, di mana imanmu saat masa sukar terjadi? Di mana imanmu saat engkau menghadapi laut yang harus engkau lewati, saat engkau melihat kematian, benar-benar keadaan tersulit, dan Tuhan berkata pagi ini, di mana imanmu anakku? Kalau kita punya iman hari ini, saudara dalam keadaan apapun saudara akan berkata gini, aku ndak takut, aku ndak akan bimbang, aku ndak akan menyerah. Walaupun iblis engkau memang lempar fakta, faktanya benar. Faktanya punya 2 anak, benar. Saya ndak munafik, benar. Tapi lihat ya, aku ndak takut, aku ndak bimbang, aku ndak menyerah. Sebab aku punya pengharapan kepada Tuhan yang besar. Aku punya kepercayaan kepada Tuhan yang hebat sejak masa muda. Yang ketiga, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkaulah yang selalu kupuji-puji. Jadi hari ini yang membuat saudara tidak Teguh Jaya, yang membuat iblis gampang melempar racun, sampah, karena kata sebabnya ini. Makanya yuk jadikan rema, jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Di titik di mana engkau sudah tidak bisa apa-apa, tidak masalah. Mau tidak ada bukti baik, fakta yang mendukung. Kalau kita berkata, iblis engkau boleh lempar fakta. Faktanya memang aku sedang menghadapi titik nadir. Seperti Yairus, anakku memang sudah mati. Tapi waktu hari ini, pagi ini, Tuhan berkata, tenang, percaya saja. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini pengharapanmu. Aku ini kepercayaanmu dan aku ini penopangmu. Sejak dalam kandungan ibumu, aku yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. Sebaliknya hari ini, jangan lagi memuji-muji masalah. Yang kita mau hari ini cuman hidup kita puji, aduh hutangku, aduh suamiku, aduh anakku, aduh penyakitku. Kita ini cuman berkeluh kesah. Mulai hari ini yuk, tahun 2023 kita mau bangun mental-mental pemenang. Supaya kita melihat kita gampang untuk menggeser gunung. Yang menggeser itu sudah siap, tapi kekuatan untuk menggeser itu tidak ada. Tuhan cuma tunggu kekuatanmu. Sebenarnya kekuatan Tuhan tidak usah diragukan. Makanya hari ini yuk, kalau iblis lempar sesuatu, katakan mulai hari ini,
gampang prakteknya. Aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku tidak akan menyerah. Aku teguh jaya di dalam Tuhan. Sebab 3 hal. Sebab Tuhan adalah pengharapanku, Tuhan kepercayaanku yang hebat. Yang ketiga, Tuhan penopangku. Sejak aku dari dalam kandungan, Tuhan itu selalu menopang aku. Kira-kira kalau kita tiap kali dilempar sampah racun, kita telan firman, gunung ini geser, saudara. Keajaiban mujizat itu pasti terjadi, wong namanya gunung geser. Lah gunung itu kan tidak bisa geser, saudara. Lah kalau sampai gunungnya geser, berarti mujizat itu terjadi. Yang kita katakan hari ini jangan yang negatif, puji Tuhan. Ngomongnya gini, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku tidak akan menyerah. Sebab Tuhan harapanku, kepercayaanku, penopangku, aku percaya. Keuanganku hari ini yang minus bergeser jadi surplus. Rumah tanggaku yang kacau bergeser dari rumah tangga yang anggurnya manis. Hati suamiku yang tadinya kepada Tuti hari ini kepada aku. Kita dengan harus, saudara, kalau pemazmur berkata, engkau yang selalu kupuji-puji, jangan puji pelakor terus. Jangan ketemu teman ngomongnya gini, itu loh pelakor, kurang ajar si Tuti itu tadi. Duh, Tuti. Enggak. Mulai hari ini katakan, Tuhanku yang hebat, yang sudah menggeser hati suamiku hari ini, sudah kelepek sama Eli Kurniawati. Katakan, enggak apa-apa, wong suaminya sendiri, Pak Nyoto, tahun 2023 kelepek sama Eli Kurniawati. Geser, enggak ada hati wanita-wanita siapapun selain Tuhan dan Eli Kurniawati dan anak-anak. Kita membangun kata-kata puji-puji Tuhan, jangan puji-puji masalah. Saudara harus puji Tuhan. Tuhan itu kepercayaanku, pengharapanku, penopangku. Dia akan menggeser keuanganku yang minus, hutang jadi berkat. Yang minus jadi berkat. Hutang tidak jadi hutang, sudah lunas. Geser, saudara. Yuk, tahun ini apa yang saudara kepingin geser? Saya dapat rema ini kira-kira seminggu yang lalu. Tuhan tuh ingatkan saya tentang gunung yang geser. Kok tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, saya cuma merenung, iya ya Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, sebenarnya kuncinya itu ada di iman. Tidak ada jalan lain. Jangan takut. Sebenarnya kita ini sudah punya kekuatan iman loh. Kalau saudara baca 1 Yohanes 5 ayat 4, kemenangan itu ketika imanmu mengalahkan dunia. Jadi tidak ada kemenangan. Kita ini sudah diberi kuasa, tapi kita tidak ngerti. Kita cuman isinya tiap buka mata muji masalah, muji hutang. Mulai hari ini yuk miliki sesuatu yang teguh jaya, supaya apapun gunung masalahmu akan geser menjadi gunung berkat. Amin. 3 hal ini yang saya akan bahas dari Mazmur 71. Yuk, yang pertama, Tuhan harapan kita. Buka Mazmur, 3 hal ya. Jadi hari ini gampang untuk geser gunung. Mulai dipraktekkan. Tiap kali ada sampah, ada bukti buruk, ada keadaan yang menakutkan, saudara jangan telan. Kalau ditelen, maka itu akan jadi racun, akan melemahkan imanmu, akan mencuri jam doamu, jam baca firman, akan mencuri kekuatan imanmu, menggeser gunung. Itu selalu target iblis. Iblis berusaha melemahkan engkau dengan bukti-bukti yang buruk, supaya engkau tidak punya kekuatan geser gunung. Karena iblis tahu, ketika engkau percaya saja, gunung itu digeser sama Tuhan. Masalahmu digeser menjadi berkatmu. Iblis itu tahu loh kelemahannya dengan semua ini. Makanya iblis itu giat intimidasi orang benar, giat dilempar sampah, dilempar racun. Sementara kita tidak giat untuk makan firman. Apa yang dilempar ditelen. Namanya sampah racun jangan ditelen, firman aja yang ditelen. Amin. Jadi dari situ yuk kita baca Mazmur 71 ayat 7 dan 12. Mazmur 71 ayat 7 dan 12. Ini tip buat kita semua hari ini ya. Jadi setelah live ini kita percaya hari ini Tuhan sudah bekali loh. Ini juga buat saya. Sebelum mulai start Tuhan bilang gini, nak
ngadepi Goliat loh nak, gunungmu tambah lama tambah besar. Kalau kamu ndak bisa geser, nggak akan punya kekuatan. Gunung itu nanti tambah lama tambah besar. Gunung masalahmu tambah rumit, tambah kacau. Tapi ingat ya, gunungmu sebesar apapun hari ini hanya bisa digeser dengan iman. Ndak usah takut. Teguh Jaya. Yuk kita lihat, bagi banyak orang aku ini seperti tanda ajaib. Lihat ya. Yang berikutnya, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Nah, imanmu harus dibangun, saudara. Yang berikutnya 12, ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Hari ini kita juga mau punya mental. Mental itu seperti pemazmur. Kenapa dia punya pengharapan di dalam Tuhan? Yang dia percayai, dia akan menikmati tanda yang ajaib. Dia akan menikmati perlindungan yang kuat. Dan dia akan menikmati pertolongan segera. Segera gunung itu geser. Makanya kalau punya pengharapan itu teguh aja. Ya sudah, hari ini suamimu, ya banyak ibu-ibu berkeluh kelas, masa Bu Natal dan New Year ndak pulang Bu sama pelakor. Ndak apa-apa, it's okay. Pulang ndak pulang ndak ada masalah. Kalau imanmu teguh, Allah itu bekerjanya maksimal. Ingat ya saudara, ini rema. Kalau imanmu teguh, maka Allah bekerja maksimal. Tapi kalau imanmu up and down, orang diragukan tuh kerjanya ya males-malesan. Lah percuma, lah tidak dipercayai maksimal. Gimana Tuhan bisa bekerja maksimal? Saya cuma bilang sama ibu-ibu, tidak usah lebay, tidak usah letau. Happy New Year, Christmas tidak ditemani suami, ada Tuhan yang menemani. It's okay. Liburan aja sendiri, Bu. Saya liburan sendiri sama anak-anak. It's okay. Suamimu tetap dijaga oleh Tuhan. Waktu engkau mengangkat tangan dan engkau percaya penuh, dia kerjanya maksimal. Tuhan bekerja. Suamimu pulang, suamimu tidak pulang, Allah itu tetap turut bekerja ketika engkau imannya teguh di dalam doa. Percuma doa semalaman. Saya sampai doa semalaman Bu, tidak tidur. Saya doakan suami saya, ternyata tidak pulang, tambah jalan-jalan ke luar negeri. Saya lihat Bu, wanita pelakor posting. It's okay. Nah ini yang membuat tidak bekerja. Kalau kita hari ini percaya dengan Tuhan, kita punya pengharapan, kita berkata, waktu kita berdoa sudah puasa, kalau mentalmu seperti ini, nangis, itu berarti tidak percaya. Ya sudah, kalau kita sudah berdoa semalaman, suami tetap pergi holiday sama wanita tobat, itu berarti Allah tetap turut bekerja. Nggak usah bingung, ya tetap bilang aja, saya praktek saudara, saya tetap percaya Tuhan. Kalau sudah saya doakan supaya pergi liburan sama kami, tapi tidak jadi liburan dan dia pergi sendiri, itu pun Allah tetap turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat saya, bukan keburukan. Amin. Amin. Jadi 3 hal waktu kita punya pengharapan, yaitu nanti kita akan menikmati tanda yang ajaib, menikmati perlindungan yang kuat, dan akan menikmati pertolongan yang segera. Jadi tidak ada salahnya kalau kita berharap hari ini sama Tuhan. Karena nanti pengharapan kita tenang aja. Aku bilang, oh Tuhan, aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan menikmati tanda ajaib. Saya akan menikmati perlindungan yang kuat. Walaupun dia mau pergi sama pelakor, dia mau jalan-jalan, saya dan seisi rumah saya tetap ada perlindungan Tuhan yang kuat. Saya akan melihat pertolongan Tuhan on the way, segera. Kalau segera itu on the way, saudara. Makanya hari ini yuk bangun imanmu, saudara. Jangan sampai pengharapanmu putus hari ini. Terus bangun pengharapan. Aku mau bangun pengharapan bersama Tuhan. Aku akan menikmati tanda ajaib. Aku akan menikmati perlindungan yang kuat. Dan aku akan melihat pertolongan Tuhan segera. Percayalah,
kita hari-hari ini yuk, jangan mau lagi loh ya diintimidasi iblis. Kalau sudah doa ndak usah nangis. Sudah doa amin, hasilnya makin mengecewakan. Tetap yakinlah bahwa itu ada Allah yang turut bekerja, mendatangkan dari keadaan yang buruk untuk kebaikan kita. Itu iman. Saya nggak pernah takut saudara menghadapi keadaan yang buruk walaupun sudah dipuasai. Saya cuma bilang gini, Tuhan Allah, Engkau tetap turut bekerja di dalam keadaan burukku untuk mendatangkan kebaikan. Engkau pengharapanku, Engkau kepercayaanku, Engkau akan menunjukkan tanda ajaib, perlindunganmu tetap kuat dan pertolonganmu akan segera aku dapat. Amin saudara. Yang kedua, yuk lihat ya. Satu pembahasan lagi kita selesai ya. Kiranya semua apa yang saya sampaikan ini akan benar-benar tahun-tahun ini akan banyak gunung-gunung yang bergeser. Gunung masalahmu akan geser jadi gunung berkat. Segera. Kalau Tuhan berkata pertolonganku segera, tanda ajaib, perlindunganku kuat, itu berarti ajaib kuat segera. Wow. Berarti katakan wow. Ajaib kuat segera. Wow. Pengharapanmu akan melihat wow, sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau sudah berdoa hasilnya buruk, tetaplah puji Tuhan. Tuhan, aku percaya. Jangan berkata masalahku besar. Katakan Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat. Yuk yang kedua. Bagaimana Tuhan percaya? Yuk kita lihat Mazmur 71 ayat 18 sampai 19 ya. Nanti setelah ini ada waktu saya akan berdoa untuk doa awal tahun ya. Saya akan impartasikan kekuatan. Banyak orang minta sama saya WA, Bu, impartasikan dong iman dan kekuatannya buat saya supaya saya bisa jadi orang yang seperti Bu Eli, ndak letoy, dikit-dikit nangis, merenungi nasib, ndak apa-apa ya. Tapi semua itu perlu belajar, perlu mindset saudara. Saya bisa jadi kuat hari ini karena firman. Saya bisa jadi orang yang teguh jaya karena firman. Mindset ini dirubah. Kalau tiap hari makan racun, makan fakta, makan yang namanya sampah, saya nggak bakal kuat hari ini. Saya bisa kena penyakit kanker atau sakit jiwa. Tapi waktu saya makan firman, ini mindset berubah. Saya melihat bagaimana Tuhan memperkuat hidup saya, dan saya melihat ada banyak keajaiban, banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan seisi rumah saya. Yuk Mazmur 71 ayat 18 sampai 19 ya. Yuk kita baca sama-sama. Juga sampai masa tuaku, nah ya, dan putih rambutku. Makanya kepercayaan kita itu tidak ada ruginya. Lihat ya, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. 19. Keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah, siapakah seperti Engkau? Kalau kita puji Tuhan tidak ada ruginya. Karena memang firman berkata, siapakah seperti Engkau yang melakukan hal yang besar. Menggeser gunung itu hal besar buat kita. Membangkitkan orang mati sudah busuk itu hal yang besar, hal yang tidak mungkin. Mengubah air jadi anggur dalam seketika itu bukan hal yang mungkin buat kita lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, Engkau yang telah melakukan hal yang besar ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Tidak ada saudara ya. 3 hal hari ini. Kalau kita menjadikan Tuhan kepercayaan kita, maka Tuhan berkata, sampai masa putih rambutmu, sampai tua, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Artinya di posisi sekarang sampai putih uban nanti ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Percaya saja akan penyertaannya. Di masa yang sukar makin sukar, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Yang kedua, percaya akan keperkasaan
penyertaan Tuhan. Itu tadi, keperkasaanmu kepada semua orang. Yang ketiga, percaya akan keadilan Tuhan. Hari ini yuk, siapa yang lagi ngalami masalah terberat, hutang ya, percaya penyertaan Tuhan. Percaya keperkasaan, kehebatan Tuhan. Bukan kehebatanmu nanti hutangmu bisa lunas. Bukan karena kehebatan dokter kankermu nanti bisa menjadi mujizat sembuh. Bukan karena kecantikanmu yang membuat hati suamimu bergeser nanti ya ke hati kita, ke hati istri-istri yang lagi ditinggal suaminya selingkuh, ke hati suami-suami yang istrinya lagi selingkuh. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena ketampananmu, tapi karena keperkasaan Tuhan. Yang ketiga yaitu percaya akan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu sedang terjadi. Hari ini saya melihat banyak orang yang menabur yang jahat ya di masa-masa lalu. Nuai loh saudara, adil loh Tuhan itu. Saya kemarin mendengar sesuatu dan saya cuma bilang, Tuhan, saya sudah lepaskan pengampunan dengan orang yang menyakiti saya. Saya dikabari bahwa orang yang menyakiti saya lagi ngalami masalah yang besar. Orang yang pernah menfitnah hidup saya, ya saya sudah cerita dengan beberapa pengerja, saya melihat bagaimana Tuhan bela hidup saya. Waktu saya dikata-katai dia, saya cuman diam, saya tidak membalas. Saya tahu, saya percaya kepada keadilan Tuhan. Dan saya mendengar beberapa minggu ini, saya mendengar bagaimana orang yang menfitnah, yang menyakiti hidup saya, mengalami masalah yang besar. Bukan berarti saya bersorak-sorak, kapok, enggak. Saya tetap berdoa buat dia supaya dia mampu punya kekuatan waktu dia menghadapi fase-fase seperti domba dalam pembantaian. Itu sebabnya 3 hal, percaya akan penyertaan Tuhan, keperkasaan Tuhan, dan keadilan Tuhan. Ini akan membuat saudara dan saya teguh jaya. Semangat, jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Ini harus ditaruh di mindset, harus di dalam pola pikir saudara. Tiap kali iblis datang dengan fakta yang buruk, sampah, racun, jangan ditelan. Mulai telan firman, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10, jangan bimbang, jangan menyerah. Mazmur 71, aku percaya kepada Tuhanku, aku punya pengharapan kepada Tuhanku dan Tuhan penopangku. Yang terakhir, ya, yuk kita lihat Tuhan penopang, bagaimana arahnya selalu naik. Kalau ditopang tuh enak. Orang ditopang itu ya, perjalanan kehidupan kita itu seperti ini saudara. Orang mau pergi ke gunung, itu arahnya Tuhan sudah bilang gini, setiap orang benar arahnya selalu naik, jadi kepala, berhasil, beruntung, tidak kekurangan sesuatu apapun. Arahnya dibawa naik. Tapi dalam perjalanannya itu seperti orang mau ke gunung, lewat perjalanannya kan naik turun. Saudara kalau mau ke puncak, mungkin lewat perjalanannya juga naik turun ya. Mau ke Malang, mau ke Tretes, ke Trawas ya. Tapi pada akhirnya saudara sampai enggak nanti ke puncak, ke Trawas ya, ke gunung-gunung sampai. Tapi melewati perjalanannya harus naik turun dulu. Cuman kalau Tuhan yang nopang, tenang aja. Hidupmu itu pasti dibawa naik. Karena ditopang, enggak bakal hancur, enggak bakal turun. Karena dia yang topang gini. Nah kalau ditopang, dia berkata gini, lewati perjalanan yang berliku-liku, enggak apa-apa. Tapi aku nopang kamu. Topangnya itu selalu gini saudara, tangan Tuhan. Dia selalu bawa hidupmu itu naik. Enggak mungkin dijatuhkan gini. Itu iblis. Kalau tangannya iblis, dia selalu bawa saudara dicuri, dibunuh, dibinasakan. Jadi tangan Tuhan sama tangannya iblis itu jelas total berbeda. Makanya jangan enak-enak, jangan iri sama orang fasik yang kelihatannya ditopang oleh iblis dengan dosa, arahnya kelihatannya hoki, tapi sementara tangannya iblis tuh gini. Kelihatannya kaya di awal, kelihatannya jadi pelakor enak, kelihatannya jadi koruptor kaya dulu. Tapi saudara perlu tahu, tangan iblis itu selalu arahnya seperti ini. Tapi kalau tangan Tuhan, saudara diizinkan ngeliati cucuran air mata dulu, hakmu dicuri. Tapi tangan Tuhan itu selalu gini. Tangkap ya saudara. Nah, topangannya selalu gini. Naik, naik, naik.
Lihat ayatnya, Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Yuk kita baca. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Siapa? Hari ini engkau susah, ngalami banyak malapetaka, jangan menghakimi hidupmu berdosa. Seperti saya dulu, saya bisa khotbah, saya ngalami banyak kesusahan malapetaka. Hamba Tuhan sekalipun ngakatain saya, itu dosa. Itu karena dosa. Saya dihakimi, bukan hanya hamba Tuhan. Orang-orang yang kenal saya malah bilang, kapok. Tapi waktu ayat ini berbicara, Tuhan bilang gini, nak, kamu jangan dengar sampah ya nak. Kamu jangan dengar racun, jangan dengar apa kata orang. Lihat ini ayat aku yang berbicara. Engkau Tuhan yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan. Banyak saudara. Kalau saudara baca di Mazmur 71 ayat 20-21, kesusahan malapetakamu itu karena Tuhan sendiri yang membuat. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Nah, kalau ditopang, memang kesusahan malapetaka ikut Kristus banyak. Aduh, bonyok. Nggak apa-apa, tapi ini loh, engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali saudara. Lihat ya 21. Engkau akan menambah, sudah ditopang, dihidupkan, dinaikkan, engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Nah, ini yang ketiganya. Jadi kalau Tuhan menopang, hari ini tenang, kesusahan malapetaka tambah banyak, paketmu tambah lengkap. Aduh, bonyok, kacau balau, lihat masalah, ndak usah takut. Tuhan berkata seperti ini pada pagi ini, nak, aku topang kamu dari kandungan. Aku tuh sudah tahu namamu siapa, Eli Kurniawati. Aku sudah tahu hari ini kesusahanmu, suamimu aku keraskan hati, ya. Pelakor aku keraskan hati. Yang namanya hutang keuangan belum pulih-pulih, memang aku yang mengeraskan hatinya. Mengeraskan hati keuangan suamimu, aku keraskan hati. Dulu saya seperti itu. Tuhan bilang gini, aku yang keraskan hati Pak Nyoto. Jangan marah loh sama Pak Nyoto. Aku yang keraskan hati pelakor. Jangan marah sama wanita tobat. Aku memang lagi membawa kamu ngalami banyak kesusahan dan malapetaka. Tapi tenang Eli, aku ini topang hidupmu. Aku tahu arah hidupmu sudah aku pegang. Percayalah. Yang pertama, Tuhan akan menghidupkan kembali rumah tanggamu. Tenang, keuanganmu dihidupkan kembali. Apa yang jadi kanker sehat kembali. Tuhan akan menaikkan kembali omset penjualanmu yang lagi hancur-hancuran. Tuhan menaikkan kembali. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu menopang saudara. Makanya iman itu perlu saudara. Kalau imanmu tidak jalan, tidak seperti ini, tidak akan terjadi sesuatu. Waktu ngalami banyak kesusahan malapetaka, apa pikiran saudara? Curiga sama Tuhan. Tuhan itu tega, Tuhan jahat. Saya dulu seperti itu. Waktu Pak Nyoto punya anak 2, saya bilang gini, Tuhan itu tega. Tuhan, mana keadilanmu? Kau itu tega, Raja tega. Tuhan, saya yang benar pelakor jahat kok ya di atas angin Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, nak, aku yang memang mengeraskan hati Pak Nyoto, ndak usah marah. Kamu ingat aja, aku yang sengaja mengeraskan dan aku nanti yang akan membangun kembali, menghidupkan dan menambah kebesaranmu. Ingat itu Eli, ingat. Saya ingat benar itu. Waktu saya ingat, oh iya ya, di posisi ini ternyata Tuhan genapi enggak. Tuhan itu membawa kebesaran, menaikkan hidup saya, anak-anak semua. Kita percaya proyek besarnya Tuhan dalam hidup rumah tangga saya, nanti orang akan kagum. Nah, namanya 3 paket dihidupkan, dinaikkan, ditambah kebesaran. Wow. Kita percaya hari ini saudara dan saya akan mengalami Teguh Jaya sampai pada akhirnya ini jadi Rema tahun 2023. Karena Tuhan tahu loh, ini masa yang tidak mudah. Kesukaran besar. Goliat tidak main-main dihadapi kita nanti. Tapi
Tapi ini membekali saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Sebab kepada Allah aku berharap, aku percaya Tuhanlah yang menjadi penopangku. Ini disimpan saudara, simpen. Bagaimana hari ini? Yuk kita mau 3 hal ini akan membekali saudara. Apa yang akan membuat kita menjadi Tuhan sebagai harapan kita, yaitu kita akan menikmati tanda ajaib, wow, perlindungan yang kuat dan pertolongan yang segera. Itu wow, benar-benar. Percaya saja. Percaya kepada apa? Penyertaan, keperkasaan, dan keadilannya. Bahkan topangannya. Tuhan membangun, menghidupkan, membesarkan kita semua. Semua yang kita dengar hari ini, semuanya wow. Wow, dibalik keadaanmu yang sulit hari ini, ketika Teguh Jaya geser, semuanya akan bergeser. Dan kalau Tuhan yang geser, arahnya gunungnya bukannya turun, arahnya pasti digeser naik saudara. Kita percaya hari-hari ini. Yuk, apa yang mau engkau geser? Pagi ini kita berdoa. Saudara mau geser apa? Bu Eli, saya mau geser masalah saya, utang saya. Oke, Tuhan tahu. Dia punya kemampuan kok untuk menggeser. Bukan Tuhan tidak punya kemampuan, dia itu hebat. Tanda ajaib, pertolongannya segera, perlindungannya kuat. Kalaupun proses itu masih ditambah kesusahan malapetaka, jangan takut. Karena perlindungan Tuhan kuat, nanti suatu kali saudara akan menikmati. Waktunya Tuhan akan menaikkan, akan membuat engkau besar, dan akan menghidupkan kembali rumah tangga, keuangan, semuanya akan dihidupkan kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, minggu depan baru ada Zoom karena banyak WA masuk. Bu, kapan Zoom? Kapan Zoom? Ya saya bangga ya, ternyata jemaat Victory ini ya banyak yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran ya. Saya bersyukur juga. Saya mau kesaksian dikit. Beberapa hari yang waktu saya sampai ke Amerika ya, saya ditelepon, dikabari dengan seorang broker. Bu, itu loh Bu, rumah yang sudah diperbaiki rusak terus. Ini perkara yang simpel loh saudara, sederhana. Rusak, padahal kita sudah habis uang banyak. Tiba-tiba kok bisa bocor lagi. Heran. Ya, akibatnya mereka bilang, duh gimana ya, sudah habis uang banyak. Sudah, kita percaya dalam nama Yesus, saya bilang gini, tidak ada kebocoran. Tuhan nanti yang akan mengcover semuanya. Lah sudah uang habis banyak, masa masih bocor? Ya, tapi memang kenyataannya bocor, ditunjukkan fotonya ya. Ditunjukin fotonya sampai merusak dinding saudara. Terus ketika saya sudah selesai mengatakan seperti itu, dan besok harinya, 2 hari kemudian, pada waktu banjir besar, aneh, dia bilang ini, Bu Eli, aneh, mujizat, kenapa? Lah tiba-tiba loh, tidak ada yang bocor, malah ditunggui gini, dilihat, tidak ada yang bocor. Semuanya sudah tidak bocor, jadi kita cuma tinggal cat yang tembok yang lagi akibat genangan air rusak. Ini peristiwa yang sederhana. Kenapa? Karena waktu itu saya cuma pakai iman saya. Saya cuma bilang gini, sudahlah, ndak usah panik. Kalau panik, kita itu jadi sasaran iblis. Hari ini belajar Teguh Jaya. Sudah, semua masalah itu ada di dalam imanmu. Kemenangan mengalahkan dunia itu iman. Apa sih yang ndak bisa Tuhan geser hari ini? Bocor jadi ndak bocor, lu bener lo saudara. Peristiwa yang sederhana, hanya meyakini sudah bocor, ndak bocor nanti wong sudah diperbaiki ya. Kecuali kalau belum diperbaiki saudara, ya mungkin ini merasa bahwa oh ini ndak masuk akal, tapi ini sudah diperbaiki bocor. Saya cuma bilang gini, aku percaya walaupun sampai temboknya itu rusak karena air yang netes itu banyak sampai merusak tembok, aku percaya pasti Tuhan itu sanggup. Lah peristiwa yang sederhana aja Tuhan sanggup. Lah apalagi hari ini masalahmu, hutangmu. Yuk kita mau berdoa, nanti waktunya keburu habis ya. Saudara yang hari ini join dalam live saya, yuk. Saudara yang punya pergumulan hidup, saya punya beban hati ditaruh di hati saya sama Tuhan, enggak tahu.
ada saudara yang bergabung pagi ini punya beban yang berat. Dan saudara sudah berhari-hari, bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan. Saudara berkata, Tuhan, aku pingin masalahku ini Tuhan segera. Saya percaya bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan tahu dengar. Makanya hari ini yuk kita mau berdoa. Saudara yang punya masalah hari ini, hutang, rumah tangga, pasangan hidup, anak-anak ya, masalah rumah kontrakan habis, yuk kita mau menggeser semua ini jadi yang terbaik. Yang rumah kontrakannya habis, Tuhan akan cukupkan dana. Yang hutang-hutang, Tuhan akan geser saudara dan saya di tahun ini ya. Mungkin apapun saudara masalah, yang hutang-hutang nanti geser gunungnya jadi pelunasan hutang. Yang sakit-sakit nanti geser gunungnya jadi kesembuhan. Yang rumah tangga suaminya lagi bergeser sama wanita tobat, ya mungkin istrimu lagi sama pria lain, hari ini Tuhan akan geser hatinya sepenuhnya kepada saudara dan saya ya. Mungkin yang hari ini punya masalah dengan pasangan hidup, yuk kita bawa di dalam doa. Kita mau kekuatan Tuhan yang menggeser semuanya, dan saudara hari ini sudah dibekali firman teguh jaya. Jangan sampai waktu panik saudara dalam keadaan masalah besar saudara panik sehingga Tuhan berkata, di mana imanmu? Itu masalah besar loh. Masalah hutang besar tidak jadi masalah buat Tuhan. Geser masalah itu kecil. Yang sakit mau disembuhkan kanker ya, yang hari ini butuh kesembuhan itu kecil. Tapi masalah yang besar ketika Tuhan berkata, di mana imanmu? Ingat peristiwa waktu murid-murid panik, ada badai dalam kapal dan Tuhan meredakan badai segera. Apa yang kata-kata diucapkan Tuhan? Pertama kali ketika badai itu reda, di mana imanmu? Itu masalah besar. Jadi waktu kita punya iman, semuanya pasti geser. Yuk berdoa. Bapa, terima kasih buat siang ini hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu di awal tahun 2023. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba-Mu cuma manusia biasa. Tapi hamba-Mu ini punya Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu ini punya Tuhan yang dahsyat saat ini. Dan anak-anak-Mu juga melalui firman ini, mereka punya Tuhan pengharapan, kepercayaan, penopang mereka sejak dalam kandungan. Hari ini juga yang punya masalah keuangan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menggeser masalah keuangan menjadi masalah berkat. Kerugian akan digeser menjadi keuntungan. Kegagalan akan digeser menjadi keberhasilan. Rumah tangga yang pasangannya lagi bergeser ke wanita lain, ke pria lain, di dalam nama Tuhan Yesus akan bergeser ke istri, ke suami yang Tuhan sudah persatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit hari ini divonis dokter kanker akan bergeser kesembuhan. Sakit apapun saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, geser, sembuh. Yang punya masalah dengan anak-anak pergumulan, dalam nama Yesus geser menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Suami-suami yang bermasalah akan tunduk, istri-istri yang bermasalah akan tunduk, taat dan takut akan Tuhan. Pekerjaan yang sepi akan geser menjadi pekerjaan yang ramai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah semua doa-doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap teguh jaya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. God bless.